Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi berikutnya untuk mobile programming. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai resource. Ya, resource adalah file tambahan yang digunakan untuk mendukung aplikasi. Biasanya dia berupa konten statis yang itu saja, maksudnya tidak bisa berubah nilainya atau apa, ya. Kecuali dengan video ya atau animasi. Yang dia bisa berupa bitmap atau gambar, definisi tata letak itu juga kategorinya resource, string antarmuka, instruksi animasi, dan macam-macam. Itu adalah resource. Nah, ketika kita membuat sebuah project, maka nanti di dalamnya akan disiapkan folder-folder khusus yang dia digunakan untuk meletakkan file-file dukungan kita. Ya, sebagai contoh di sini di dalam file src itu ada listnya adalah coding, sedangkan di file res bisa ada gambar, ya, bisa ada layout, bisa ada icon, dan ada string. Ini adalah file-file pendukung yang bisa digunakan di dalam aplikasi mobile, dalam pemrograman mobile itu sendiri. Nah, di dalam file resource ada beberapa jenis yang bisa dimasukkan seperti animasi, itu untuk mengkonfigurasikan animasi. Kemudian ada anim, ini untuk mendefinisikan twin atau proses animasi. Kemudian ada color untuk menentukan status warna, biasanya digunakan untuk warna material dan lain-lainnya. Kemudian ada drawable untuk menaruh gambar, ya, gambar background atau yang lainnya dimasukkan di sana. Kemudian ada map, ini adalah gambar icon yang ada di launcher. Kemudian ada layout, ini tempat file kita bikin layout. Kemudian ada menu untuk menentukan menu tambahan, ya, menu opsi atau menu konteks yang ada di aplikasi. Kemudian ada value, ini untuk meletakkan nilai-nilai sederhana tetapi statis. Kemudian ada XML, ini untuk tambahan file XML, dan ada font untuk menambah-nambah font yang ingin digunakan, ya. Nah, ketika memilih resource itu sangatlah penting, tergantung daripada software yang kita buat, ya. Nah, kenapa dilakukan hal seperti ini? Nah, ketika sebuah perangkat ternyata dia tidak mendukung ukuran layarnya, maka secara otomatis dia akan menggunakan file yang default sebagai sumber dasarnya, ya. Nah, sebagai contoh dia adalah file bahasa, ya. Bahasa ini kan dia mengganti seluruh interface dari aplikasi tersebut, makanya diletakkan di dalam value untuk bisa mengubah bahasa dengan mudah. Nah, ketika ternyata tidak sesuai bahasanya, tidak menggunakan value ini, nanti bisa menyebabkan aplikasi macet ketika dijalankan ke bahasa yang dia tidak didukung oleh string tadi, ya. Misalnya kita bikin aplikasi bahasa Indonesia, ternyata tidak disupport oleh perangkatnya, ya. Akhirnya dia mau tidak mau harus menggunakan nilai default kalau ada, ya. Makanya nilai default ini tidak boleh digantikan, kita harus buat baru, ya. Nah, ketika memilih resource itu harus tergantung daripada konfigurasi perangkat saat ini. Bisa jadi ketika kita pindah perangkat itu bisa kekecilan atau kebesaran karena tergantung dari konfigurasi perangkatnya, ya.
Sebagai contoh, eh, pada dasarnya kita membuat seperti ini yang default, ini untuk yang bahasa Inggris, ini untuk bahasa Prancis, ini untuk bahasa Inggris tetapi tidak punya layar sentuh, ini untuk yang DPI-nya kecil. Jadi untuk ikon saja itu bisa bervariasi, apalagi soal bahasa atau konten di dalamnya. Kemudian ada intent ya. Intent kita sudah pernah menggunakan ketika kita ingin menjembatani atau memindah activity. Nah, sebenarnya intent ini adalah alat untuk mengirimkan pesan dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, misalnya ya, kita ingin memulai suatu kegiatan. Ya, biasanya kan satu aktivitas dia muncul di satu layar. Nah, ketika kita ingin memulainya, kita menggunakan start activity. Ini untuk memulainya. Jadi ketika dia diklik, dia akan memindah halaman. Nah, berbeda dengan activity. Kalau service itu adalah komponen yang dia berjalan di belakang tanpa antarmuka. Ya, itu adalah service. Kemudian ada broadcast. Broadcast adalah pesan yang dikirimkan ke aplikasi manapun. Biasanya memang seperti kondisi baterai ya. Itu dia di sistem broadcast kan. Kemudian intent punya beberapa jenis. Yang pertama adalah explicit, itu yang digunakan kita waktu praktikum, yang dia dimana menjalankan aplikasi sudah ada namanya, jadi namanya disebutkan, itu explicit. Sedangkan secara implicit itu tidak menyebutkan, yang dia dimana aplikasi lain yang menghandle. Ya, ini adalah contohnya ketika kita ingin memulai aplikasi baru di activity A ya, kita mencet intent masukkan ke sistem, sistem membuka intent dan membuat activity selanjutnya ya. Nah, nanti di dalam intent kita bisa menaruh data yang kita inginkan dengan cara sangat mudah, itu menggunakan nama daripada komponen dan tindakannya ya. Itu adalah intent. Nah, untuk membangun intent itu menggunakan sistem Android yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi sesuai dengan tindakan yang diberikan oleh intent. Nah, ketika ya di dalam intent itu bisa diberikan sebuah data ya yang berupa objek URI yang mereferensikan jenis data maupun MIME daripada data itu sendiri. Kemudian ada kategori. Kategori ini adalah string yang berisikan informasi tambahan tentang komponen yang harus ditangani. Ya, itu ketika membangun intent. Nanti di dalam intent akan ada extra. Extra inilah yang dimana kita meletakkan data yang ingin dikirimkan ke activity selanjutnya. Kemudian juga ada flag. Flag ini adalah kondisi daripada intent tersebut, apakah intentnya sukses atau gagal, yang menjadi indikator daripada intentnya. Nah, berbeda dengan content provider ya. Kalau intent biasanya dari activity satu ke activity lainnya. Kalau content provider dia mengirimkan informasi dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Jadi sebuah aplikasi atau interface yang dia menyediakan cara berbagi data dengan aplikasi lain. Itu adalah content provider dengan ilustrasi seperti berikut.
Jadi kamu punya data di sini, ya. Nah, setiap data dia punya content provider, ya. Nah, nanti content provider ini bisa diakses oleh aplikasi lainnya di luar aplikasimu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan aplikasi luar karena dia bisa mengambil data melalui content provider ini. Ya, content provider hanya boleh digunakan jika tidak, ya, kita tidak harus menggunakan content provider. Meskipun content provider dia punya abstraksi yang bagus karena dia fleksibel, cuma karena dia bisa terkoneksi ke berbagai jenis data, jadi kita harus berhati-hati apa yang harus dikoneksikan, ya, karena dia bisa berkirim data dengan aplikasi lainnya. Itu adalah content provider. Memang secara keuntungannya dia lebih fleksibel ya untuk mengakses data, tapi dia memiliki kelemahan kalau aplikasinya tidak baik, data bisa dicuri. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.